episode 5 pun telah ditayangkan dan kita telah mengetahui villain sebenar pada Arch kali ini. Nah, sambil nunggu episode 6 rilis, yuk bareng-bareng kita bahas terkait hal ini. Let's go! So, episode 5 ini berjalan hampir sama dengan episode 4 dengan tempo lambat, namun tetap terstruktur. Nggak ada momen epic seperti episode 3. Namun pada episode ini, kita jadi tahu dalang dibalik masalah di Baraju. Papato yang awalnya muncul pada episode 1, kini kembali muncul dan menampakkan jati dirinya sebenar. Ternyata dia bukanlah alien baik yang kita kira pada episode 1. Papato rupanya menjadi musuh dalam selimut. Dialah yang memanfaatkan kekacauan di Baraju demi kepentingan pribadinya. Kini penyamarannya telah terungkap dan ternyata ia sudah mempersiapkan rencana cadangan apabila identitas aslinya terbongkar. Dan bener aja, persiapan itu sangat matang dan terencana dengan baik. Ia menciptakan robot raksasa yang ia simpan di bawah tanah, tepat di kawasan Talistiwa, titik tengah antara suku Barah dan suku Salju. So, kira-kira apa rencana Boboiboy untuk bisa mengalahkan robot raksasa itu? Ya, mungkin kita akan bahas teori ini di next video. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi pada episode sebelumnya, saat munculnya Boboiboy Sopan, Quali sempat menjelaskan bahwa kuasa fusion milik Boboiboy Sopan merupakan bentuk dari renewable energy. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud dengan renewable energy atau energi terbarukan? Jadi itu merupakan jenis energi yang berasal dari sumber daya alam yang mampu diperbarui secara alami dan tidak akan habis meskipun digunakan terus-menerus. Sumber energi ini berbeda dengan bahan bakar fosil seperti minyak bumi atau batu bara yang jumlahnya terbatas dan dapat menipis seiring waktu. Energi terbarukan bisa diperoleh dari berbagai elemen alam, misalnya sinar matahari yang memberikan energi melalui panel surya. Terus angin yang dimanfaatkan oleh turbin untuk menghasilkan listrik, aliran air yang digunakan dalam pembangkit listrik tenaga air, panas dari dalam bumi yang dikenal sebagai energi panas bumi, hingga biomasa yang berasal dari bahan organik seperti tumbuhan dan limbah alam. Nah, semua sumber energi tersebut memiliki keunggulan utama, yaitu dapat digunakan secara berkelanjutan tanpa merusak lingkungan maupun menghabiskan sumber daya alam yang ada. Menurut penjelasan dari Ying dan Yaya, gabungan kuasa fusion milik Boboiboy Sopan ini memiliki keunikan tersendiri dibandingkan dengan bentuk kuasa fusion lainnya. Mereka mengatakan bahwa kuasa ini tidak membutuhkan terlalu banyak input energi untuk dapat menghasilkan tenaga yang besar. Dengan kata lain, sistem kerjanya sangat efisien karena mampu memaksimalkan hasil energi dengan penggunaan sumber daya yang minimal. Selain itu, mereka juga menambahkan bahwa kuasa ini berpotensi menciptakan sistem energi yang lebih efisien dan berkelanjutan, atau bisa dikatakan lestari. Hal ini berarti kuasa fusion Sopan bukan hanya kuat dari segi daya, tetapi juga ramah terhadap lingkungan serta mendukung prinsip keberlanjutan energi, sejalan dengan konsep renewable energy yang telah dijelaskan sebelumnya. Intinya, gabungan antara kuasa fusion solar dan taufan menghasilkan sebuah bentuk kuasa fusion yang tergolong sangat efisien karena tidak membutuhkan banyak tenaga untuk dapat berfungsi dengan optimal. Berbeda dengan fusion supra yang justru memerlukan energi dalam jumlah besar setiap kali digunakan. Itulah sebabnya setiap kali Boboiboy menggunakan fusion supra, ia sering terlihat kehabisan tenaga setelah pertarungan selesai. Sementara itu, fusion Sopan yang merupakan gabungan antara solar dan taufan justru bekerja sebaliknya, lebih hemat energi, stabil, dan mampu mempertahankan daya tempurnya lebih lama tanpa menyebabkan kelelahan berlebih pada penggunaannya. Hal ini menunjukkan bahwa karakteristik dari fusion Sopan sejalan dengan konsep energi terbarukan, yakni menghasilkan kekuatan besar dengan konsumsi energi yang minimal serta efisien yang tinggi. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik
like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Jadi kemunculan Sopan di episode kali ini memang belum bisa ngalahin hype-nya pertarungan dua Boboiboy yang hampir mencapai kekuatan tahap ketiga di episode sebelumnya. Tapi bukan berarti episode 4 ini gagal bikin penonton terkesan. Justru sebaliknya, kemunculan Fusion Sopan jadi momen menarik yang nunjukin sisi baru dari cerita. Bikin suasana jadi lebih segar dan bikin fans penasaran sama kelanjutan konfliknya. Walau aksinya nggak seintens episode sebelumnya, vibe-nya tetap seru kok dan punya daya tarik tersendiri yang nggak kalah keren. Nah, mungkin alasan kenapa hal itu bisa terjadi karena dari awal kita udah di-spill lewat teaser yang nunjukin kemunculan Fusion Sopan. Jadi pas momen dia beneran muncul di episode ini, rasa excitednya udah nggak terlalu tinggi lagi. Soalnya kita udah tahu duluan kalau Boboiboy Sopan bakal muncul. Beda banget sama momen pertarungan Boboiboy Blaze dan Ice yang waktu itu bener-bener nggak terduga. Kita nggak nyangka mereka bakal bertarung sampai hampir ngeluarin kuasa tahap ketiga. Makanya keseruannya terasa lebih greget. Selain itu, mungkin juga kenapa Boboiboy Sopan terkesan biasa aja di episode ini karena lawannya memang nggak sebanding sama dia. Meskipun jumlah musuhnya banyak, tapi kuasanya masih jauh di bawah Fusion Sopan. Jadi wajar aja kalau dia bisa ngalahin robot-robot itu dengan mudah dan dalam waktu singkat. Ya, walaupun aksinya tetap keren, tapi tensi pertarungannya memang nggak seintens yang diharapkan. Dan satu faktor terakhir yang bikin episode baru ini terasa agak biasa aja adalah tempo ceritanya yang melambat. Kalau di episode 3 hampir setengah durasinya diisi dengan aksi dan pertarungan sengit, di episode 4 ini justru suasananya jauh lebih tenang. Apalagi dengan kehadiran Fusion Sopan yang punya aura atau vibes kuasa perdamaian. Nuansanya itu jadi lebih damai dan kalem. Alur ceritanya pun dipenuhi momen-momen santai tanpa banyak konflik atau keributan. Jadi meskipun begitu, episode 4 ini tetap menarik buat ditonton. Episode 4 ini lebih terasa sebagai jeda tenang setelah intensitas tinggi di episode sebelumnya. Baiklah, itu dia pembahasan kali ini. Gimana menurut pendapat teman-teman? Komen di bawah ya. Oke, jangan lupa klik like video ini kalau kalian suka, dan di-share juga ya ke teman-teman kalian. Saya pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Pada promo episode 4 yang baru ditayangkan menampilkan beberapa babak penting dan penuh tanda tanya. Di awal teaser, kita diperlihatkan kelanjutan pertarungan antara Boboiboy Blaze dan Boboiboy Ice. Pertarungan tersebut menimbulkan kekacauan besar hingga menyebabkan gunung puncak bakar beku tampak akan meletus. Sementara itu, para ketua suku kembali terlibat perdebatan sengit. Masing-masing mendukung Boboiboy andalannya untuk melanjutkan pertarungan demi kehormatan sukunya. Tak lama kemudian, seluruh suku dan pihak lainnya berkumpul di arena pertempuran. Namun situasi berubah ketika sekelompok robot tiba-tiba muncul dan mulai menyerang mereka. Disinilah kita melihat Boboiboy melakukan aksi fusion untuk menghadapi serangan dari para robot tersebut. Selain melawan para robot, Fusion Sopan juga berperan untuk mendamaikan suku Bara dan suku Salju agar kedua suku tersebut bisa kembali rukun dan hidup berdampingan dengan damai. Well, robot-robot ini ternyata muncul dari sebuah markas rahasia di bawah tanah yang sempat diperlihatkan pada episode sebelumnya. Namun hingga kini masih belum terungkap siapa sosok di balik perintah untuk mengirimkan robot-robot tersebut ke puncak bakar beku untuk mengacaukan upaya perdamaian antara suku Bara dan suku Salju.